Jangan fantasi seksnya lagi ngewe terus tobat. Ikan gigi di bawah. Sini, gue diem lagi ya. Gue pengen semuanya gue lihat. Lagi ngewe tadi. Ini body tanda-tanda nih. Bener gak sih, Rek? Iya, Rek? Gue punya Kenapa lo bikin YouTube? Kenapa lo jual diri aja, Rek? Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ya udah habis 2 botol. Gue baru sekali minum ginian pakai cangkir. Iya, sedotan. Oke, kok gelas lagi. Tapi gua juga nggak pernah minum kawal-kawal di plastik sih, by the way. Iya sih. Apa? Lo masih kokan? Sama dia ya kan bro, jangan sama gua. Kumis gua merah. Kumis tuh kayak pakai kabupaten. Cil, jadi balik lagi di channel YouTube Hasan Albak dan di Ngenpot Kuy. Jadi kali ini gue masih bersama dengan Lexi dan Nikip di Sarandoy. Gak ada kopak-kopaknya nih. Coba di Sarandoy. Saran hidup Santuy. Oke, dari tadi kita udah ngebahas. Lu serius? Iya serius, terpengaruh dengan Iya, lu. dengan podcast memang susah. Gue tuh bisa membawa gitu. Betul. Cuman kali ini dan detik ini gue akan mau bahas yang lebih itu tentang Batuk. Minum dulu dong. Minum dulu dong. Oh iya siap. Belum. Tehnya enak nih bro. Jasmine. Iya, Jasmine tea. Iya, gila. Fahria Yasmin. Waria Jasmine. Kakaria dong. Buat Kakaria jangan lupa follow Gasan. Panas. Kita seduk. Iya. Ya oke, jadi gue udah ngeblok YouTube di nyokap gue sih. Jadi aman, Oke. ini clear. Ini waktunya Ini sangat 21 liberasi. plus. Jadi nyokap lo buka YouTube gak bakal ngeliat lo gitu. Nggak bakal. Si jahat. Cuy, soalnya kayak gue ngerokok aja dikasih habis, cuy. Lu nggak lihat tadi masuk dari sini ke Iya. atas. Ini lu nggak lihat nih bangku TPA ini. Gua tahu. Gua kan ngaji juga. Bangku TPA ini susun jadi tripod begini. Oke. Jadi kita mau bahas tentang perlendiran duniawi. Aduh. Gua mau Lendir ya, bukan reak ya. gue pertama akan memasukin nih, Bang. Kita langsung aja lah ya ke fantasi seks. Oke. Fantasi seks kan sebuah imajinasi yang mungkin lu nggak bakal bisa capai ya. Atau misalkan kayak lu sebelum lu mati lu harus ngelakuin seks kayak gimana gitu. Iya. Mungkin mulai dari Bang Vicky dulu. Kalau gue sebelum gue mati gue mau tobat. Seksnya kayak gimana? Jangan fantasi seksnya lagi ngewe terus tobat. Dia bisa mati gajah. Baru kemarin ada berita juga yang ganja. Iya, di mobil anjing. Kalau gue nih jawab ini versi Sarandu ya. Iya, Karena iya. ini udah 21 plus. 21 plus. Apa tadi? Pendengar lo namanya siapa sih? Disebutnya apa? Gue GFC sih. Apa? Gasan Fans Club. Yo, iya. GFCC. Gue kira JMCC, Jakarta Motor Gue Cycle kira Club. ya cuy aja sih. Oke, cuy. Dan biasa gue kalau ini Young Sky. Young Sky. Young Sky. Apa tadi lupa? Pertanyaannya Fantasi seks. apa? Yang pengen lo lakuin. Yang pengen gue lakuin? Sebelum lu mati. Kenapa harus ada? Enggak ya, gue mikir dulu yang udah tuh apa? Udah. Banyak kan kalau lu mah. Dikit tapi lumayan. Fantasi doang kan. Gue pengen tuh apa ya? Ini di apa? Iya. Kamar ganti, Kamar fitting room. Oh, mau. Oh. Kan biasa tuh kalau kita nyobain nih, yang lihat dulu nih kok kita laku. Iya. Boleh dong biasanya kan. Bener. Udah masuk aja. Gitu gue pengen tuh belum, tapi belum. Oh, oke. Di fitting room kayak kita ke contoh ya ke Ramayana Department Store gitu kan. Iya. Datang nih ke fitting room, udah sepi, masuk gitu, udah perhatiin gitu, quickie gitu. Tapi sama cewek lo kan, bukan sama mbak-mbak. Hai, Sama mas-mas ya? Iya. sama SPG gitu. Ya cewek gue lagi gila kalau gitu. Tapi kalau misalkan lu Bang Lex,
gue pernah fantasi seks gue tercapai satu. Jangan yang tercapai. Nah, yang belum gue capai itu sebetulnya di kantor sih. Wah, Di kursi kantor gue gitu. Gue belum tercapai itu. Hampir saat itu tercapai, orangnya nikah cuy. Orangnya nikah. Terus kayak haji. Tapi kalau fetish gue kan, gue tuh suka sama cewek tuh yang pinter banget tapi yang bandel kan. Jadi gue tuh bisa horny nih men. Kalau ngeliat cewek lebih pinter. cakep, presentasinya gokil banget, deliverynya wah pinter gitu lah. Wah, turn on tuh gue tuh di situ tuh. Apalagi di baliknya dia humoris lagi. Apalagi dibalikin dia bandel. Nah itu gue wah udah ini banget deh. Pengen banget tuh fantasi gue tuh di kantor. Bener-bener di masih pakai baju kantor ya kan, masih kelihatan pinternya dia gitu ya. aku mau kasih. Itu banyak tuh video-videonya juga banyak tuh kayak gitu. Entah kenapa videonya roknya pendek-pendek. Padahal gue di kantor gak ada yang sependek kayak gitu. Bener-bener jadian itu. Iya, nah gue pengen banget tuh. Nah, udah pengen kejadian tuh. Waktu itu gue sempet dekat sama teman kantor nih, kasual sih. Kasual. Dekat banget tuh deh. Ya udah bobo-bobo juga sih. Cuman gue udah pernah sampein lagi juga ke dia. Waktu main turut ordering nih. Fantasi lo apa sih gitu. Fantasi gue sih, gue bilang ngewe sama lo di kantor gitu ya kan. Iya, gue kasih tahu. Nanti ya kita coba ya. Kita coba. Dia mer. Di situ baru gue tahu artinya no. Artinya ditolak. Kalau kata Sony Tulung, selamat Anda dapat zone. Ya cerita gue pengen banget tuh gue. Serius deh. Lo. Hanya dong. Gue sebenarnya udah melakukan itu di SMP sih. Gue pernah berceritakan sama lo. Cuman itu lebih sensitif. Oh, gue tahu ceritanya. Itu sensitif banget. Aku belum tahu. itu parah banget. Cuman ada beberapa kali lah pas di kuliah. Karena gue bicara pas sudah masuk kuliah aja ya. Gue sih kayak di parkiran sih, di parkiran. Pakai motor kan. Lo tau jok motor kan? Gue joknya dibuka biar ada senderannya. Anjing geli banget. Iya emang di parkiran motor. Di parkiran mobil. Parkiran motor diambas lagi lama. Itu Di parkiran motor kampus ya. parkiran mobil. Kayak mobil kampus maksudnya. Di mobil kampus. Itu malam-malam. Itu kegep gua sama satu men. Cuman gua kasih gocap. Terus gua terusin. Oh gitu. Itu pertama di parkiran, terus ada beberapa kali di toilet. Wah. Oh, gue gak suka tuh di Tapi yang belum San, yang belum apa? Oh iya. Kalau yang belum udah. sih mungkin pertama itu gue pengen ngeos di atas menara yang paling tinggi di dunia. Contoh misalkan kita let's say di Monas. Kalau di sini di Monas gitu ya. Di Monas, gue pengen kayak semua orang di Jakarta tuh dengerin suara di Gua pernah dapat DM lo. Misalnya ngomongin gini nih. Anjing gua pernah nih. Dia DM gue nih. Tapi itu kayaknya kece juga tuh idenya. Ini anjing gua pernah dapat DM dia nih. Gua pernah dapat DM-nya di personal IG-nya si Saran Hidup Santuy. Siapa sih ngomong? Anjing. Sekali ya. By the way emang Instagramnya lu tuh gokil. Jadi kayak lu tuh ngebuka Q&A kan. Dan itu kayak anjing gua harus ngejawab ini dan gua jawab aja gitu. Pokoknya harus follow sih di Instagram. Bedanya San sama lu. Semisal ngewe di hotel tinggi sama dong? Enggak cuy. Lantai 1.500 itu. Itu kan lu yang indoor kan. Open Gua pengen yang open air. Iya. Jadi gua pakai toa. Si enak suaranya tuh kayaknya. Paling yang orang pertama kalau di Monas orang pertama dengerin si Anies Baswedan di balai kota ya. Siapa nih si anjing ini? Kayak ngewe begini nih. Sama masjid mana nih? Nyata Monas. Itu pertama, ada lagi. Terus. Gue pengen kayak di kapal pesiar men. Jadi di situ cuma gue doang dan gue harus dikelilingin sama ikan hiu. Buka. Kok di kapal ada ikan hiu? Gue pengen aurnya gila, di kapalnya. Iya, gue ngewe di situ. Ikan hiu di bawah. Sini, lo diem lagi ya. Gue pengen semuanya, gue liat lo lagi. Tadi. Gue gak penting. Yang nanti lo gue mau hidup di air gitu anjing. Oke, di kapal pesiar ya. Oh iya, karena Lo, udah belum? Udah. Dua nih berarti dia. Di menara, sama di kapal pesiar. Iya.
Gue tuh pertama sampai di pantai, akhirnya gue tercapai. Ke pantai gue udah. Yang kedua tadi di kantor, ya kan, itu belum kesampaian. Kalau ada yang belum kesampaian lagi, gue pengen sih di kamarnya nyokapnya cewek gue kali. Di kamar orang tua kali. Gue pernah. Lu dulu abis gua. Oke. Gue pernah. Sama nyokapnya. Enggak. Kalau apa tuh judulnya kali gitu. My girlfriend. Enggak, kalau di bokep tuh mom teach sex. Kalau nggak kuget. Berarti kalau lu yang udah jadi fantasi itu sudah tercapai apa? Gue pernah kayak di rumahnya dia, Hah? di sebelah kamar nyokapnya, itu kamarnya dia. Tapi nyokapnya ada? Nyokapnya ada. Di kamarnya nggak ada. Dan enaknya, lu tau gak? Nyokapnya santuy banget, nggak marah nggak apa. Tapi Oh, dengar. Denger. Wah itu the best sih. Nama mantan gue. Disebutin lagi. Mantan. Tolong DM saran hidup santuy. Gue pengen ngeliat lo kasih kamar. Kamarnya kopla sama kamar dekat apa enggak gitu Pengen doang. tahu denah rumahnya. Denah rumahnya. Estetik apa? Karena kalau tadi nyokap denger gue pengen tambahin peredam. Ini ada peredam di sini. Itu the best. Gue. Boleh. Gue fantasi yang udah, tapi emang gak gue niatin. Kalau lu belum pernah di kantor, gue udah pernah di kantor. Sama kalau lu belum pernah di kamar orang tuanya, gue udah pernah di kamar orang tuanya. Di kantor dong. Kantor enak ya? Enak. Dari situ gue Deg-degannya juga dapat ya. pertama kali masuk langsung CCTV di situ, CCTV di sini. Abis itu gue cari spot yang paling nggak kelihatan. Blind spot. Blind spot. Nah kalau tadi di kamarnya orang tuanya itu lagi nggak ada orang, jadi gue di kamarnya karena kamarnya sangat menghadap ke jalanan yang dimana akses masuk kelihatan. Jadi kalau satu itu bisa kabur gitu. Bisa gercep ya. Nah, kalau kamarnya di belakang gitu kalau gue. Tapi itu di siang hari pas lagi Di rame. siang hari. Di kantor. Oh enggak, dia udah mau closing. After hour ya? After hour. Jadi ada ruangan gitu kan, di ruangan. Karena gue belum merasa kantoran sih, kan pas besok nih gue cobain. Harusnya kita bikin episode berikutnya. Oke. Jangan lupa tadi sama Den. Itu masih ada di Instagram gue masih jangan lupa ya. follow. Nah gue mau nanya nih, tadi kan kita bicara tentang fantasi. Gue pengen bicara tentang fetish cewek yang paling aneh. Oke, mungkin Fetish cewek paling aneh. Iya. Dia pernah minta sesuatu yang aneh gitu, ya kan? Dia minta sama lo fetishnya aneh gitu kan? kalau gue fetish kita atau fetish cewek? dia. Oh, fetish Yang dia. pernah lu ini. Kalau gue pertama kali gini. Kalau misalkan gue pernah dapetin cewek. Jadi gini, ini saksi hidup teman-teman gue banyak. Jadi nih cewek gue baru kenal. Ngumpul lah di kamar. Seret, itu waktu itu pengen ke Bandung. Gue pernah cerita lu yang pasti Galaxy. Ada cewek, cewek itu ada 3, cowoknya ada 2. Ceweknya ada 3, cowoknya ada 2. Cowoknya ada 2. Tidak imbang. Gue baru kenal nih cewek namanya Ila. Kita sebut nama beneran. Bodoh amat. Jadi ini cewek kan gue baru kenal men. Dia itu posisi udah capek habis dari puncak. Yang mau tujuan bakal ke Bandung. Udah tidur di situ. Pokoknya itu udah jam 3 pagi. Gue pas di situ masuk, anjing nih cewek. Gue kan horny sama cewek itu yang gede kan. Yang udah enak loh. Terus bodinya montok banget men, gitu asli. Terus dari situ gue tidur di situ tuh. Tidur Mulai terus speak ya, iya, terus gue bicara, misi ya, ini gue mau tidur, gue bicara gitu. Terus dia kayak, ya gitu-gitu. Terus dari situ gue alas-alasnya, itu jual mahal. Iya, udah gitu-gitu. Bentar. Tapi tangannya diarahin. Nah, dari itu gue udah berapa kali ya, kayak dari ininya kan cewek biasa paling ini ya. Tekuknya. Sini. Dia nggak ngerasa horny atau semacamnya, dari sini nggak ada. Terus dari gue kober. Terus dia udah gini-gini juga marah. Udah dari pala semuanya lah gue mainin. Ada satu. Nah teman-teman lu gimana sih yang lain? Karena gue balik-balikan pak. Gue kesini, dia kesini. Terus teman-teman gue pada tahu kan gerak-gerik gue, cuma nggak ada yang ngomong. Ya udah aja gitu. Udah, urusan gue kan soalnya. Dari situ kayak, ini gue mungkin paling aneh. Lu tau gue coba apa? Karena gue udah kesel, gue jambak cuy. Karena menurut gue kayak, ini cewek tuh Dia halusin nggak bisa. Oh ini gue udah baca nih, ini cewek mainnya main kasar. Lu pukulnya pakai pas muka. Lama anjing. Biar pingsan gitu. Pas gue jambak, gini, dia langsung balik langsung cium gue. Teman-teman lu tuh ya. Teman-teman Tolong nonton. Ini gini nih.
Itu fetish kayak gue nemuin anjing cewek dijambak dia baru bisa horny. Dan itu karena gara gue bisa ngebaca situasi ya. Kalau enggak mah gue bakal kalah aja. Itu mungkin buat cowok-cowok lo harus bisa baca sih. Oh, lo harus bisa lebih tahu ya kalau caranya enggak works, lo lebih explore. Dan ternyata ini lebih tolol lagi. Jadi pas di situ gue main, pas gue kan ke Bandung nih, pas nginget itu cuy. Jadi gue kan di hotel Ujanevala di Bandung. Kan twin bed gitu, cuman besar banget. Temen-temennya pada tidur di situ. Gue ditarik men, sini kok ke kamar atau ke toilet ya. Anjing. Gue main, lu tau itu apa? Hardcore bukan main cuy. Oh, memang dia tuh Wah, agresif banget cuy. Iya. Anjing itu enak banget. Lu tapi itu ceweknya agresifnya saat dia tuh dikasarin justru ya. That's it. Dan gue suka sih. Dan dia bilang kayak Berarti dia submisif ya? itu sih kayak wah anjing itu the best sih. Jadi mungkin fetish paling aneh. Dan pas main ya, lu begini men, gua tampol udah apa, lu kasarin bisa gak sih? Masa udah gua gituin cuy. Dia langsung anjing. Sumpah dia bilang kayak gua tuh biasanya ditonjokin. Main anjing, gua gak ngerti sih itu hardcore apa itu cewek anjing. Aneh sih kalau gua. Tapi menurut gua itu ada gasan tadi itu adalah benar, dia dapat kesempatan yang unik menurut gua. Karena gua so far normal-normal aja. Maksud gua pengalaman, jadi lu ngerti gitu kan, gak cuma dapet Harus baca situasi. Kalau gua denger dari cerita doang, bagus. Itu harus baca situasi. Kadang itu mungkin menurut gua ya, itu udah apa ya, fantasi udah gila. Next level itu. Dan lu nggak bisa polos-polos aja. Kayak gitu sih. Ini bicara tentang gua doang. Agak bisa dikorek. Coba bicara tentang lu Bang Le. Lo. Kalau yang paling gue nggak pernah dapet cewek yang akhir open sama gue, fetish gue apa banget. Oh dia fetishnya dia. Iya, nggak pernah ada yang open. Nggak pernah ada yang se open itu. Lo tau nggak? Kayak Gue sampai kalau lu jilat lubang hidung gue. ya nah itu nggak pernah ada. Nggak ingat gitu Nggak kan? pernah ada yang se open itu. Padahal sebenarnya gue ngorek. Yang lo tahu deh berarti. Kalau yang gue pernah rasain gitu ya, gue pernah diajak di toilet di diskotik sih saat itu. Pernah diajak ke toilet di diskotik, padahal gue bawa mobil. Anjir. Buat apa Di gitu mobil kan, di mobil kan? kan. Udah gitu di toilet diskotik kan misah toiletnya kan. Berarti lu ke cewek atau lu dia ke cowok? Dia ke cowok cuy. Karena kalau gue ke cewek diteriakin. Kalau cewek masuk ke cowok nggak diteriakin, dirumunin. Iya kan. Akhirnya yaudah toilet aja. Dia ngajak gue ke toilet cowok by the way. Anjir. Bukan gue yang narik dia nih, enggak, gue yang ditarik sih ke toilet cowok karena awalnya tuh udah di namanya di diskotik kan lagi enak ya kan. Nah, gue udah peluk dari belakang kan, peluk dari belakang. Dari belakang tuh tempel-tempel. Ini. Bentar lagi lo rasain. Ini Rudal Lebanon gue rasain. Rudal Lebanon. Atau kan? Rudal Lebanon. Di diskotik di kota itu, di salah satu diskotik lah, nggak usah gue sebut namanya lah ya. Di salah satu diskotik itu ada biasanya inisial ada istilah namanya tuh boncengan cuy. Boncengan. Ada istilah itu udah terkenal banget di diskotik itu. Boncengan nih gitu. Boncengan nih. Artinya tuh lagi duduk di depannya dia. Oh, cowoknya yang duduk nih, dia dudukin. Terus di depan dia. Terus dia dudukin. Duduk ada sini. Lu kursi barstool kan tinggi kursinya. Nah, dia harus sini. Itu tuh salah satu kegiatan seks paling minim yang bisa lo lakuin sih di diskotik itu. Namanya istilah boncengan. Masuk. Enggak, dia ngadep sini atau ngadep bebas ya? Bebas, ada mana ya? Masuk. Rata-rata orang pakai dress tuh gitu. Ini. Ya itu istilahnya boncengan cuy. Gua tahu tuh, kan cuma gini ya. Nah, saat itu cewek yang sama gue ini sama baru kenal juga. Terus boncengan sama gue, ya kan? Dia nggak berdepan sih. Jadi gue kayak dari belakang gitu kan. Habis itu udah gue kobel-kobel lah, segala macam. Horny lah dia. Terus kamu bawa mobil gak? Bawa, gue bilang gitu, kuncinya sama gue juga lagi slow nih. Sama dia ditarik bukan ke mobil, malah ke kamar mandi cowok cuy. Itu inspirasi gue. Ke kamar mandi cowok, terus dia ngasih duit nih, gocap juga ke yang kayak OB-nya dia di situ. Masuk, dan berarti gue, ini kayaknya lu lebih sering ke kamar mandi cowok daripada gue. Jadi gue gitu nih. Asli udah kayak biasa aja, kayak kamar yang udah sering dia sewa gitu sih. Jangan dia cowok lagi. Apa? Cewek. Bangsa, itu yang paling aneh sih, karena gue sering ke diskotik gitu. Gue nggak pernah ngeliat dia, tapi seolah sih paling jago gitu. Iya. Karena udah biasa kali ya. Karena udah biasa cuy. Nah itu menurut gue
Gue belum pernah sih gue. Lumayan aneh itu. Kalau di toilet belum pernah sih. Nah gue nggak mau Toilet lagi sih. diskotik. Karena apa tuh? Kan kubikel toilet, kalau cowok kan Sempit. kencingnya urinoir. Iya. Terus ada kubikelnya dikit kan kubikelnya kan. Iya. Nah kalau di diskotik itu ngantri cuy. Yang mau Iya. masuk. Oh, iya. Lo tau nggak isinya diskotik tuh kalau toilet kubikel itu bau muntah. Kalau lu semuanya orang jackpot dalam itu. Iya. Jadi gue, aduh, ini karena cewek aja gue jalanin nih. Iya. Tapi Tapi lo horny. Iya, awalnya horny. Pas udah tengah-tengah anjing gue nggak bisa nih kayak gini nih. Oh iya? Iya, jadi kan WC duduk nih. Ditutup. Gue malas banget tuh cuy, WC duduk di tempat Iya, umum gue iya. malas cuy, asli. Iya. Nggak bohong, kecuali kalau hotel bintang 5, Iya, bioskop tuh kan bagus tuh. Iya. Kalau yang diskotiknya kelas menengah banget, aduh, kurang deh lo. Lo mana tahu tiba-tiba di WC-nya bekasan muntah, Iya. malas ya lo. Iya. Akhirnya tuh, gue bersih-bersih dulu. Dia duduk di atas gue lah, segala macem. Tiba-tiba ntar di samping bunyi malas gak lo? Bete. Bete kan? Terus ada yang jagain, ada orang ngeliat kan. Jadi Iya, terus diketok, dadak lama banget. Yang ngetok orang mabok, pengen buru-buru mau muntah. tapi itu gokil si cewek sih. Berani Gokil. banget deh. Gokil. Anjing. Ada Jadi kontak gitu. ya? Kita tukeran. Swing. Swing. Nah itu yang paling gua rasain paling betenya adalah dengan orang muntah. Yang pertama, abis itu keluarnya lama cuy. Anjing. Keluarnya jadi lama. Lu tau nggak kalau lu keluarnya lama, cewek lu bete lama-lama. Apalagi dia udah keluarin 2 kali. Tapi lo ngerasa ilfil di situ? sama ceweknya. Nah. Sama ceweknya gue Enggak, nggak ilfil. tempatnya. Sama Tempatnya. kondisi, iya sama lingkungan situ jadinya. Tapi sama- gue biasa cuy kalau sama cewek ilfil tuh lebih cepet. Maksudnya cewek, lu lebih cepet ilfil sama cewek? Enggak, lebih cepet keluar kalau ilfil. Oh. Pengen Kayak cepet udah sudahi. Iya. Oh. Kalau menikmati tuh jadi lama. Iya. Iya, iya, iya. Gue belum. Pengen ngomong. Soalnya udah gue pikirin, akhirnya gue nemu baru gue. Boleh. Kalau ini perempuan ini pas pertama normally lagi mau foreplay segala macam udah gua judge dia adalah hyper. Oke. Gila nih orang nih. Gue nih katanya gue udah Yes, pikirin. Kalau gue nih pertama kali lagi foreplay segala macam dia hyper nih. Wah, kelihatan nih. Dipegang dikit. Gitu nyong ya kan. Yeah. Mantap, bagus kan. Satu ketika pacaran gue ke rumah dia. Oh. Di ruang tamu nyong. Anjing. Gambaran ruang tamunya adalah ruang tamu. Gue jadi inget. Bangku kesusun rapi gitu, ada game yang masuk dari pintu dan di atas tuh balkon untuk ruang tamu. Anjing. Ya kan? Ada pasti ada yang lalu lalang dong. Iya. Nah, gitu. Ada yang lewat. Terus dia cuek, udah biar gua enggak tahu, gua bilang. Maksud gua enggak enak dong, enggak enak maksud gue kan. Maksud gue enggak enak loh maksud gua. Tapi ada orang di situ. Di bawahnya nggak ada, di lantai 1 nggak ada, tapi di lantai 2 tuh ada. Tiba-tiba udah set yang lewat gua anjing, gua bilang entah gua lupa mbaknya atau kakak gua nggak tahu. Itu dia tuh gua bilang nggak mau daripada satu, gua putus tuh. Iya. Tiba-tiba dia ngomongin gua nih, Fik, gimana di rumah kenapa? Orientasi gua kalau dia ngomongin, mesti dia butuh tuh. Iya. Ya kenapa ya seneng nih gua dihubungin? Kenapa? Gua mau pergi sama teman gua. Oke. Tapi pasangan, itu kenapa? Lu minta gua ikut untuk pergi? Iya. Enggak, tapi gua pengen swinger, lu mau nggak? Terus? Gak mau gue. Kenapa? Takut gue. Itu waktu lagi bener-bener Tapi masuk. lu lihat dulu swingernya bagus apa kagak? Ceweknya bagus yang ini, namanya Shiva. Bagus yang ini. Ya pada kenyataan sampai sekarang gue ternyata jadi nih, yang cowok yang satu yang ngajakin swinger, tadi pacaran sama si ini nih, sama yang Iya. satunya. Sekarang jadi suaminya bro. Anjing. Ngajakin swinger, pokoknya berempat. Jadi kita datang berempat, lu ntar boleh sama siapa? boleh Iya, sama siapa. tahu gua. Ngerti gak lo kita? Gue sering nonton juga di bokep. Jadi kayak mungkin gue baru putus dari dia, terus tiba-tiba dia, Fik, kamu yuk, jalan, kamu jalan, terus lu minta temenin gitu kan. Lu minta temenin, ayo deh kalau minta temenin. Enggak, gue mau swinger, mau enggak? Oh enggak, sorry, gue enggak. Gue. Tapi swinger itu fantasinya orang-orang bule cuy. Iya. Gue pernah, jadi dari pas lu tau di The Hoy, itu kan bule-bule, ada tempat biliar dan lain. Gue diajakin di situ. Jadi kayak itu fantasi orang-orang bule men. Gue gak ngerti. Gue juga paling malas gitu. Jadi party seks gabung lu sama siapa aja. Oh itu sih. Orgy jatuhnya. Itu gokil sih. Gue pernah swinger tapi nggak yang berempat itu sih. Jadi kayak terpisah tempatnya. Oh momennya juga terpisah. Jadi gue pernah ngewe sama apa namanya gebetannya temen gue. Oh. Udah jadi pacar saat itu. Nah terus temen gue ngewe sama
gebetan gua. Enggak gua pacarin saat itu. Enggak gua pacarin gara-gara swinger. Tapi itu bukan ngelotok itu jatuh swinger, itu memang lagi tuker-tukeran aja. Cuma ini kan swinger ada satu ruangan, masuk berempat. Kalau swinger itu harus ada perjanjiannya, cuy. Itu swinger. Oh gitu ya? Kalau lu nggak ada perjanjian, lu nggak swinger namanya. Itu apa perjanjian? Nih, lu punya cewek, gue punya cewek. Kita janjian swinger, kita nge-swing ya. Itu swinger. Oh. Tapi kalau lu swinger maksudnya biar beda dengan swinger. Kalau lu nggak ada perjanjian nih, lu nikung namanya. Bener. Kalau nggak itu cheating. itu bisa ribet tuh, cuy. Iya, itu Kalau lu ibaratnya baper. Apaan ini? Oh, siap. Kalau swinger tuh ada perjanjiannya. Jadi kayak ayo kita swinger ya, gitu. Setuju, deal gitu. Kalau nggak gitu, lu mungkin si cewek itu ngajakin gua, dia sudah ada perjanjian gitu kali ya. Itu fantasi paling parah, cuy, menurut Gua enggak deh. Gua ngeri gue. Tapi di cewek itu ada juga ini, cuy. Salah satu stratanya cewek bandel nih adalah dia nikung cowoknya temannya dia, cuy. Itu strata tuh di cewek-cewek bandel tuh. Kayak semacam nih misalnya cewek-cewek nih, cakep-cakep nih bertiga nih. Tapi di depan manis, di belakang ngomongin satu sama lain kan mereka. Coba dong kalau cewek cakep biasa namanya siapa aja deh. Namanya Gadis, Cantika. Nah, biasanya tuh ada satu dia kompetisi kan cewek cakep bertiga nih kan. Banyak-banyakan cowok, cakep-cakepan cowok, kayak gitu kan. Nah, mereka tuh ada satu strata yang bisa diomongin, digosipin ke temannya dia. Cowoknya dulu gue tidurin. Ada. Itu ada, cuy. Ada banget, cuy. Karena waktu gue di gaul-gaul di diskotik itu, omongan itu ada emang. Cewek-cewek itu. Kayak, itu mah bekasan gue, itu deh. Oh, cewek ngomong kayak gitu. Kalau itu gue dengar. Nih, gue percaya nih cewek kalau udah ngumpul, dia lebih jorok dari cowok. Lebih jorok dari cowok, lebih parah, lebih detail dari cowok. Kalau kita kan ngomong kita udah ngewe, udah stop. Nggak separah sampai nyepongnya gimana. Nah, kita kan kalau ngumpul nggak segitunya kan. Kita malah kontrol terbalik. Paling kita kan cuma ngomong oh itu gede cuy ini gitu kan, jadi gitu kan. Kalau cewek lebih jorok cuy dari kita cuy kalau udah ngumpul. Kalau dia ngomongin bokep itu lebih parah. Makanya ada istilah lu cowok kalau misalnya pengen tahu cewek tuh selingkuh, lu nggak bakal nemu deh cewek itu bisa selingkuh. Benar. Buktinya lu nggak bakal nemu. Bukti cuma satu cuy. Lu cari grup WhatsApp yang isi cewek-cewek itu, di situ ada buktinya semua tuh. Karena di situ cuy dia bisa ngomong-ngomongin ya. Cuma kalau lu cari di phone booknya, di inboxnya dia gitu, nggak bakal nemu. Jago ya. Cuman kalau lu ada grup WhatsApp itu ada tuh, lu sikat di situ ada semua tuh. Gitu cuy. Cewek lebih parah deh. Itu kayak semacam nggak tahu gue kalau di cowok kan biasa aja kayak gitu, nikung maksudnya ya udahlah ya. Nggak gimana kalau di cewek kayak ada stratanya gitu buat dia. Seremnya pergaulannya dia. Gue sih sama sekali nggak pernah denger sih kalau cewek ngomong gibah gitu. Gue sih dari gue nggak peduli, gue yang penting udah gue pakai udah titik. Jadi waktu gue di sana tuh gue main sama Ani nih. Waduh, cakep cuy. Jadi lu kalau ketemu dia nih, lu sange deh. Pasti ya. Cuma kalau lu, gue jamin 100% lu sange. Gimana nggak sange, orang dijual gue emang sama dia. Nah, gue kalau kayak teman kita yang itu, gue kalau ketemu mereka, bawaan gue tuh cuma dua cuy, antara sange atau mau gue jual. Shit, oh my god. Aja gue jual. Karena gue dapet duit kan. Kalau ngewe dong mas lo, tenang aja. Gue jual gitu. Nah mereka kalau udah ngumpul bertiga ngomongin kemarin tuh habis BO-an sama siapa gitu, itu jahat cuy omongannya cuy. Oh shit. Ada di satu orang ngomongin seorang dengan jabatan lumayan cuy. Habis ngewe sama dia cuy, dibahas lah titik kecil lah, terus keluarnya cepet lah, terus desahnya jelek lah, anjing dalam hati gue. Penting banget gue dengerin dia ngomong kayak gini nih. Jadi kayak semacam buat cewek tuh bisa menaklukkan ego cowok tuh prestasi kan. Menaklukkan ego cowok, oknum polisi jabatan tinggi di kasur culun gitu. Bahasan itu sebenarnya tanda kutip itu gitu. Itu prestasi buat mereka gitu. Iya cuy. Berarti cewek-cewek lebih ini lagi ya, lebih gibah banget ya? Parah, kan emang sebenarnya dia yang paling jago gibah. Tapi gue mau tanya nih, lu kan tadi bahas tentang Ani-Ani nih. Dia nih. Ani-Ani kan tante-tante nih. Ani-Ani tuh bisa siapa aja. Ani-Ani bisa ya teenager, young tapi dia udah strata sex education tinggi dan dia berani menjual dirinya. Oke. Pokoknya Ani-Ani simple aja bro. Dia mau seks asal ada benefitnya. Nah,
Biasanya sih. Dan dia memilih, dia bukan sekedar BO-BO, dia ada yang ada lebih di atas. Ya pokoknya apa aja deh. Itu biasa yang lebih menggoyorkan finansialnya nggak sih? Ya, ujung-ujungnya kan duit kan pasti. Iya. Tapi lu pernah nggak sih kalau bicara tentang tante-tante gitu kan, sama yang tante-tantean? Pernah gue juga dia itu tante. Gue kalau tante-tante gue nggak pernah. Tante-tante nggak pernah. Tante nggak ada gue, nggak ada. Lu nggak pernah ada. Nggak ada sama sekali gue, karena gue segini fisik gue, setidak bagus fisik maksud gue, appearance gue tetap kalau nyari perempuan yang orientasinya udah pacaran apalagi ada seksnya, gue nyarinya harus yang slim, yang putih, yang bagus gitu kalau gue. Jadi kalau itu dan nyari. Tapi emang gue sih ada punya temen ya cowok yang mungkin fisiknya lebih nggak ada apa-apanya deh. Iya, or gue gembrot deh gitu. Iya, gue milih gitu. Jadi kalau gue ketemu yang gendut gue nggak mau. Gitu kalau gue. Tapi mungkin gue punya tips sih buat temen-temen kayak dapet tante-tantan main kayak misalkan di mall-mall yang di Jakarta yang besar gitu. Kayak contohnya dari bawa koran, lu tau kan? Iya, koran dibalik. Terus korek. Sama kalau gue dulu di satu mall di Senayan. Gue pengen nyebut itu. Satu mall di Senayan itu kan setiap eskalatornya selalu ada jeda sedikit buat lu muter balik. Iya. Dan dia nungguin di atas atasnya. Kalau dia tertarik, gue tahu gitu. Kalau lu di atas, lu ngeliat dia dan dia tertarik sama lu, itu terjadi perkodaan. Iya. Gitu. Kalau sama gue, tapi yang lain gue nggak pernah. Lu pernah bang sama tante-tantan pas lu muda gitu? Pernah gue di diskotik juga sih by the way. Gue nemuin kalau di situ, pokoknya gue kayak gitu pasti di situ saat gue lagi main di situ. Kalau di situ tuh gue nggak pernah nyari, dia nyari si tante itu. Iya, jadi kayak semacam kalau mereka udah mau, itu kayaknya susah nolak ya cuy. Iya. Lu nggak bisa lu nolak. Bukan nggak bisa, susah. Jadi kayak kita boleh ngomong nih, lu punya kriteria fisik, ketemu nih sama dia nih, lu susah ngomongin kriteria itu lagi, kayak semacam, aduh, pertama dia nunjukin dia tajir, ya kan, hari itu lu dibayarin semua, kelar, lu hari itu lu dienakin deh, pokoknya sama dia kayak gitu kan, terus untungnya sih gua waktu itu dapatnya selalu yang gak jelek-jelek banget ya, jadi masih mau lah gua gitu. Nah, rada susah untuk kita ngomong kriteria, maksudnya kita idealis banget gitu maunya yang rada susah cuy, rada susah banget karena gue ngegepin satu teman gue. Jadi teman gue ini playboy, cewek cakep semua cuy. Kayak gasal gini ya. Ceweknya cakep semua, bener-bener wah gokil dah ceweknya deh. Gue gepin lagi sama tante yang bekas gue juga sih. Gitu ya kan. Tantenya yang cerita, maksudnya teman kamu kata dia. Iya teman gue bilang gitu. Nah, dia tuh sampai segitunya nggak ngaku sama kita. Si cowok ini. Padahal satu ngaku biasa aja ya. Ngaku biasa aja. Iya. Seolah-olah takut pasaran turun kan. Bener. Soalnya takut pasaran turun dengan si cowok ini kan sih. Padahal dalam hati gue ya elah cuy. Oh iya, masuk akal kalau tadi lu bilang cewek cakep-cakep, terus lu nggak mau ngaku itu takut. Terus cewek itu dia turun di pasaran. Artinya, kalau dia tuh kriteria pacarnya dia gokil menurut gue. Gondrong dekil kan? Gondrong dekil. Gokil kan gondrong dekil. Ketemu nih tante, kelar semua putus gitu. Jadi kayak si tante nih punya power untuk lu playboy. Emang lu playboy? Gitu. Coba gue tahu gitu. Coba gue pengen tahu gitu cuy. Semacam apa ya? Tapi ada juga si tante yang sosok bego. Oh. Yang semacam aku nggak pernah digini ini gitu. Jadi submisif, sosok submisif tapi yang coba deh kamu cekin lubang matahari aku. atau ada kangkung ya. Habis makan kangkung hitam. Aduh. Tapi cuy, bicara tentang tante-tante, lu punya pengalaman, mungkin ada beberapa. Tapi kayak ini gue lihat ya, lu tuh physically bener deh. Lu tuh kalau gue ngerti. Ini body tante-tante nih. Bener gak sih, Rek? Iya, Rek? Gue punya Kenapa pengalaman. lu bikin YouTube? Kenapa kalau jual diri aja, Rek? Iya. Gue punya beberapa pengalaman. Cuman ini satu cerita yang menurut gue udah stop. Gue punya trauma di sini. Jadi gini. Jadi tahun 2015 gue pernah, gak apa-apa lah ya gue cerita. Cuman bukan gue lagi gitu untuk saat ini karena gue punya pembelajaran berharga di sini. Gue pernah kayak dia maunya jelasin sesuatu pakai disclaimer dulu. Si takut reach-nya turun. thank you. Terwakilkan ya. Jadi ini tuh dari komunitas kucing men. Tante-tante. Dia Chinese. Dan itu gokil. Jadi dia ini jujur, gue tahu dia udah punya anak.
7 lagi anaknya. Banyak banget. Bukan satu lagi nenek. Anaknya udah punya anak juga. Sudah 4. Buyut. Retro. Vintage. Peleknya masih jari-jari. Bukan pala, peleknya jari-jari. Ini gue nggak apa-apa mau nyebutnya. Dia masih temen sama gue. Jadi gini, si tante ini di komunitas kucing. Ini semua cowok-cowok tuh naksir ke dia. Tapi gue gak ada kepikiran buat chat dia sekalipun. Lu penonton lu jelasin dulu dong perawakan Tante Dewi ini gimana biar ini penasaran. Dia itu Chinese, udah punya anak. Tingginya sekitar 165an lah. Petit dong. Petit. 165 terus mana sih? 165 segini gua. Iya, gua kan 190 kan. Kucing gua aja. Pokoknya dia Chinese, terus cantik banget, putih, terus langsing. Gak kepikiran lu bakal dia udah punya anak. Dan anak dia udah SD di 2015. Tapi wah anjing itu udah masih muda lah, gue liat gila gokil deh. Nah dia ini gue kan cuek ya orangnya. Gue nggak bakal kenalan duluan. Mulai kalau orang nggak mulai. Itu terus kayak dia tuh ngechat gue. Jadi ngechat bicara tentang kucing. Bicara tentang kucing dari situ. Pusi ya, bicara pusi. Dia chatnya, aku mau nawarin obat peninggi badan. Dari situ si tante ini datang ke gua bilang kayak mau beli kucing gini-gini, tapi nggak beli. Terus gua diajakin. Gua nangkepnya kucing tuh kucing peliharaan kayaknya emang kucing. Emang dia nih. Gua beli kucing, gua jual beli kucing. Enggak, gue mikirnya grup kucing tuh grup aneh-aneh, grup Bukan, cat. beneran kucing. Tahu kan? Iya. Tahu kan kucing dipelihara. Iya. Bukan. Grup grooming kucing. Kalau komunitas kucing. Nah, dari sini dia udah ketemu gua ngobrol-ngobrol. Cuy, gua nggak ngerti kenapa kayak di awal dia udah ngajak langsung minum. Dan di malam itu gua langsung ngeos, men. Pokoknya udah sekitar 6 bulan. Itu udah instan banget. Gue jujur deh kayak gue bener-bener di strata paling murah lah sebagai cowok, karena apapun gue dibiayain dia. Dari duit gue dibeliin apapun yang mau, tas segala semacam apapun. Kamera dibeliin nggak? Enggak lah. Tapi that's it man, apa yang lu dapat dari haram lu bakal berujung haram aja, dan nggak ada nothing gitu. Dan dari situ kayak si tante ini, lu tahu kenapa titik gue trauma? Terakhir gue main di Horizon di Bekasi yang dekat BCP itu. Jadi malam itu lo gue lagi main, gue masih belum keluar, gue kan main lama ya, kentang. Tiba-tiba dia dapat calling, ternyata itu dari cowoknya, dia udah punya suami, dan dari suaminya itu. Terus gue jadi itu berber kayak nggak ada serang berapa menit itu dia udah cabut. Kalau nggak gue bisa mati di situ. Suaminya udah tahu gede banget gue ngeliat. Iya, enggak maksudnya. Jadi dilacak dari GPS. Kamu ngapain di sini gitu? Astaga. Gue untung nggak ngeliat. Kalau gue bisa mati, men. Dari situ kayak anjing gue nggak lagi sih. Tapi kenapa dia suka sama lo? Kalau dia jujur sih gue bisa main lama dan tahan kuat dan lain-lain. Bener dong omongan gue. Iya. Penting. Itu penting. Dan gue nggak ngerti kenapa selama itu. Makanya gue bilang itu gue punya strata paling pendek karena itu ternyata duit dari suaminya buat gue. Gue kalau jadi suaminya mah. Wah itu bisa mati gue. Ding dong, room service. Pas masuk gua angka 47. Iya cuy. Jadi dan dari situ gue belajar kayak. Lu masuk orang ya lu? Tapi gue nggak tahu sama sekali dia udah punya suami. Dia bilang itu cerai. Ya, gue nggak salah berarti. Cuma bisa mati juga. Bro, itu orang bro. Iya bro. Baru tahu ini lu, bro. Itu orang yang handgunnya pakai suppressor. Cep gitu. Wah itu sumpah sih kayak gue ya. Tapi akhirnya ketemu sama suaminya. Gue nggak ada sama sekali. Abis itu dari situ gue blokin semua. Tapi sampai saat ini dia berapa kali ngontak gue. Cuman udah aku nggak mau lagi gitu. Gak akan mau lagi. Si Dewi ngontak dia, suami aku mau ketemu. Wah itu sih kayak pembelajaran paling caur sih. Mantap. Tapi cewek tuh biasanya punya fantasi paling lebih gokil dari cowok sih rata-rata. Kalau menurut gue. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia milih gue. Kenapa? Kayak lu cowok punya duit banyak,
badan gede segala emang nggak memuaskan apa lagi gitu. Ya itu Woi seks. bro, itu ada yang nggak undescribable sih bro. Iya. Tiba-tiba, anjing si Ikip mau cewek itu cakep banget. Coba lu tanya, dia nggak bakal bisa jelasin. Mau gue keluarnya cepet, mau titik gue kecil segala macam. Dia pasti, ya kalau suka aja dulu. Gitu dong. Apalagi lu, udah jelas kekurangan laki-lakinya di fulfill sama lo. Iya. Ya udah, kok nanya tenang lagi. Cuman dari situ gue Temen gue yang BBC, slow aja. Lu tau gak BBC? Makanya gue Big Black cookie. Cookie. Makanya gue bilang rudal Lebanon. Lu tau rudal Lebanon yang mau tapi fire, RPG. fire, dung tembak rudal Lebanon. tapi itu fantasi gue sih. Black Cat. Black. Lu kalau lu search di Ebony-ebonyan. nggak Black Cat. Jadi gua nggak mandang cowoknya. Cowoknya emang hitam. Tapi cowoknya tuh putih dan selalu cantik men. Lu liat black atau nggak black is better di bokep. Itu gila. Iya, better. Views bisa berapa juta. Kontolnya kayak parah lo. Wah anjing sih. Oke deh, jadi thank you banget kita udah bahas tentang fantasi seks. Ntar lu bakalan ngobrol di Sarandu ya. Iya. Jangan lupa ntar kita Gue bakalan punya datangkan. banyak lah dari tante-tante yang lain lah. Dan fantasi-fantasi yang lain itu tadi gue bicara tentang 2 kan. Gue punya 10 fantasi seks. Mantap ya biasanya orang. Anak muda zaman sekarang nih mantap ya. Fantasi seks. Penting sih. Pentil sih. Pentil sih. Penting cuy. Iya. Untuk kehidupan seks yang lebih baik. Benar. Kalau semua orang nganggep seks tuh Nggak penting. nggak penting, nggak mungkin itu Salah. ada namanya konsultan seks. Iya Cuman kan? mungkin kita tahu seks duluan daripada kalian. Iya, mungkin emang cowok itu terbesitnya seks mulu Iya. gitu. Ya kan? Oke, jadi tadi di awal kan lu udah opening dengan Sarandu. Gimana sih cara closing dengan Sarandu ini? Waduh, kita tuh closingnya harus pakai punchline. Oke, siap. Kita nggak pernah pakai closing yang gimana banget gitu. Kita Pakai punchline, jadi pakai garis dan pukulan. Close gitu. Gitu. Oke, berarti suruh subscribe aja nih sama Boleh. follow. Coba lu yang closing deh. Coba Lexi, kita tuh ada di 3 platform sosial media. Yang pertama ada di Spotify, namanya Saran Hidup Santuy. ya Itu tolong di follow, tolong didengar episode 1 sampai selanjutnya. Bantu-bantu kita biar kita ada di 200 betul. podcast. Ada juga di Instagram Saran Hidup Santuy. Sama satu tolong itu di follow juga dan bereaksi. Udah sekian, terima kasih. Lama banget. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.